Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, saat yang indah ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang hidup. Kami mohon pencerahan Roh Kudus menerangi pikiran kami secerah-cerahnya, melembutkan hati kami dan memenuhinya dengan sukacita dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan kita akan membaca dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Firman Tuhan ini akan kita renungkan dengan tema, berapa kali aku harus mengampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah kasih, maka pelajaran yang paling terpenting selama kita ada di dunia ini adalah bagaimana kita melepaskan pengampunan dan meningkatkan hidup dalam kasih. Sebab kasih adalah ciri hidup orang Kristen yang sejati. Namun faktanya, konflik tidak dapat dihindari dalam interaksi dengan keluarga, dengan teman, dengan saudara-saudara di sekeliling kita. Ada saja satu atau dua orang yang membutuhkan anugerah ekstra untuk menghadapinya. Masalah yang ditimbulkan bukan hanya 1-2 kali, tetapi begitu sering sehingga mungkin saja kita bosan untuk mengampuninya. Dalam keadaan yang demikian, muncul pertanyaan dalam pikiran kita sebagaimana Petrus. Sampai berapa kali aku harus melepaskan pengampunan? Dalam kisah ini, Petrus bertanya kepada Yesus, sampai berapa kali pengampunan itu harus diberikan apabila seseorang melakukan kesalahan terus-menerus? Apakah sampai 7 kali? Sangka Petrus pengampunan sebanyak 7 kali sudah sangat cukup, sudah sangat hebat. Sebab angka 7 adalah angka favorit atau angka yang sempurna dalam Alkitab. Yesus mengoreksi jawaban Petrus dengan berkata, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tentu ini tidak menuju kepada arti secara harafiah 490 kali. Namun penekanan Yesus dalam bagian ini adalah pengampunan yang tanpa batas. Sebagai seorang murid, tidak mempunyai hak untuk menentukan batas untuk mengampuni. Selanjutnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pengampunan. Yesus katakan bahwa ada seorang yang berhutang kepada raja sebanyak 10.000 talenta. Ia datang kepada raja dan ia sujud menyembah kepada raja karena ia tidak sanggup untuk melunaskan hutangnya. Lalu raja itu tergerak oleh belas kasihan dan ia membebaskan hamba itu atau orang itu dari hutangnya. Namun di lain pihak, hamba yang telah diampuni hutangnya itu gagal memahami contoh dari raja. Hamba itu tidak kenal belas kasihan. Ia menuntut pelunasan hutang dari sesamanya yang hanya berhutang kepadanya sebesar 100 dinar. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran pengampunan Allah yang tidak ada batasnya atas dosa manusia atau kepicikan manusia yang tidak mau mengampuni saudaranya yang bersalah kepadanya. Matius 6 ayat 14 dan 15. Yesus berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Matius 6 ayat 14 dan 15 ini adalah patokan dalam kerajaan surga, yaitu sang raja menginginkan seorang yang telah dikasihinya dilepaskan dari semua hutang dosanya, harus juga menunjukkan sikap yang sama dengan mengampuni sesamanya. Tanpa kebetulan, Tuhan menaruh orang-orang yang sulit, orang-orang yang menjengkelkan di sekitar kita untuk menguji iman kita, menguji karakter kita di dalam mempraktikkan pengampunan yang sejati. Sebagaimana Kristus telah mengampuni kita,
maka sesungguhnya kita harus belajar untuk mengampuni mereka. Ada sebuah pertanyaan refleksi bagi kita. Siapakah seorang di sekitarku yang olehnya aku dapat belajar melepaskan pengampunan? Biarlah pertanyaan refleksi ini menjadi pertanyaan untuk kita mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Siapa orang yang selama ini menjengkelkan kita, dan kita harus belajar untuk melepaskan pengampunan sejati. Sebagaimana Yesus mengampuni kita, mari kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sudah selesai membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmah dan pengertian. Kami mohon kemampuan dari Allah Roh Kudus memampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan firman Tuhan ini. Sebab dengan penuh kesadaran bahwa kami adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas untuk melakukan firman-Mu, untuk melepaskan pengampunan kepada sesama kami, kepada saudara-saudara kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami mampu melepaskan pengampunan sejati, sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.